Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar matematika kesayangan kita, Mr. Blue 17. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau belajar tentang induksi matematik. Jadi kalau misalkan video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar induksi matematika, tentang notasi sigma dan deret bilangan asli, kuadrat bilangan asli, dan kubik bilangan asli. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kalau misalkan mau lihat video sebelum ini, silahkan kalian cari di playlist tentang induksi matematika atau cari-cari aja di video-video di channel ini ya. Dan buat yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu buat berkembangnya channel ini. Oke, lanjut ya. Jadi induksi matematika, jadi dalam matematika itu sebenarnya membuktikan sesuatu itu ada berbagai cara ya, ada berbagai cara gitu kan. Nah, termasuk caranya itu adalah induksi matematik gitu. Nah, pembuktian dengan menggunakan induksi matematika itu ada tiga langkah utama ya, tiga langkah utama. Yang pertama itu kita akan membuktikan bahwasannya apa yang mau kita buktikan itu benar ketika n-nya sama dengan 1. Jadi n sama dengan 1 itu harus bernilai benar gitu ya. Terus yang kedua, asumsikan. Nah, kalau kita bicara asumsikan, berarti kita anggap ya, asumsikan bahwasannya bahwa pernyataan rumus yang akan kita buktikan atau yang mau kita dianggap benar, ke nilai kebenarannya itu benar ketika n-nya sama dengan, asumsikan bahwa pernyataan gitu ya, pernyataan benar ketika n-nya sama dengan k ya, n-nya sama dengan k. Nah, lanjut, buktikan bahwa pernyataan benar ketika n-nya sama dengan k plus 1 ya. Ini adalah kunci dari induksi matematika ya. Jadi nggak boleh dipisahkan, ada tiga langkah ini. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan pada deret kemarin ya, pada deret bilangan asli, kemarin kita tahu bahwasannya ini ya, deret bilangan asli gitu kan. Nah, kita tahu rumusnya itu, deret bilangan itu kan 1 ditambah 2 gitu kan, ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 gitu kan, ditambah n gitu kan. Itu sama dengan rumusnya kemarin, ada yang masih ingat ya, yaitu n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah benar. Jadi ini pernyataan yang benar karena memang sudah dibuktikan dengan segala macam. Tapi kita akan coba membuktikan pernyataan ini apakah benar dengan menggunakan induksi matematik. Oke, sekarang kita coba ya. Lalu bentar ya. Ya, langkah pertama, kalau kita langkah-langkahnya, buktikan ketika n sama dengan 1 bernilai benar gitu kan. N sama dengan 1 bernilai benar. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita rubah setiap ada n dengan 1. Kalau misalkan di ruas kiri kita pisahkan dengan tanda sama dengannya. Kalau ruas kirinya ketika dirubah n sama dengan 1 itu 1, dan ketika kanan n sama dengan 1 jadi 1, maka itu benar gitu. Tapi kalau misalkan beda, berarti udah jangan dilanjutkan lagi ke langkah kedua, ketiga, dan ketiga, itu pasti udah salah gitu. Kita coba ya. Nah, ini kan bentuk
bentuk deretnya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 tambah n. Nah maka ketika n nya ini kita ganti dengan 1, maka 1 gitu kan, sama dengan, nah ini n nya kita ganti dengan 1, berarti 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Nah ini 1 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2. 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Nah 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah maka ini benar ya. Nah untuk n sama dengan 1 benar. Nah untuk selanjutnya langkah kedua, asumsikan benar ketika n nya sama dengan k. Nah maka ini kita rubah, 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah k sama dengan k dikali k plus 1 per 2. Nah ini bernilai benar ya, bernilai benar. Jadi kita sudah punya dua kebenaran. Yang pertama kita buktikan, yang kedua kita asumsikan. Nah setelah dari sini langkah yang ketiga, ini langkah pamungkas. Pamungkas ini ya, pamungkas itu apa ya? Ya pamungkas gitu, bukan pamungkas penyanyi atau pemain bola gitu maksudnya. Nah langkah yang ketiga, buktikan bahwa pernyataan benar ketika n nya sama dengan k plus 1. Nah langkah pertama kita anggap dulu ini kan benar ya, ini kan cuma benar ya. Nah ini kan cuma benar, maka kita tulis ulang yang sebelah sini, 1 sampai k kita tulis ulang. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 ditambah k. Nah ditambah lagi tadi k plus 1 ya kan. Nah maka ditambah k plus 1. Jadi ingat ya, itu aturannya. Jadi kita tulis ulang dulu baru tambah k plus 1. Tapi buat yang ruas kanan, k nya langsung diganti dengan k plus 1. Jadi k, nah ini kan k ya, jadi setiap ada k kalian ganti dengan k plus 1. K plus 1, nah gitu, dalam kurung k nya k plus 1 ya kan, tambah 1. Nah gitu ya. Jadi k nya ini kita tambahin 1 dibagi 2. Nah kita lihat dari sini ke sini, nah itu kan bisa kita rubah menjadi ini kan, k dikali k plus 1 dibagi 2. Nah kita tulis k dikali k plus 1 dibagi 2 ditambah k plus 1. Nah gitu kan. Nah kita lihat ini dengan ini dengan ruas kanan hampir sama kan, hampir sama, bener nggak? Hampir sama, tapi bentuknya belum sama. Nah tugas kalian adalah merubah ruas kiri itu biar sama dengan ruas yang kanan, atau kebalikannya, merubah ruas kanan biar sama dengan ruas yang kiri. Nah kita akan coba otak-atik yang ruas kiri ya, biar sama dengan bentuk ini gitu kan, biar sama dengan bentuk ini. Nah gitu ya. Ini nanti nggak muat, kita agak ke atas aja ya, nggak apa ya. bukan buat ngeris paper gitu kan, tapi buat nanti materi selanjutnya. Kita ubah ya sekarang ya. Oke, ini kan k dikali k plus 1 dibagi 2 ditambah k plus 1. Nah 2 nya ini kan penyebut, sedangkan sini nggak punya penyebut. Nah karena ini bentuknya pecahan gitu kan, ini kita bisa jadikan per 1 gitu kan. Nah maka kita samakan penyebutnya gitu kan, 2 sama 1 KPK nya adalah 2. Nah maka ini tetap nih, jadi k dikali k plus 1 per 2 gitu kan, ditambah 2 dibagi 1 2 ya kan. 2 dikali k plus 1 kita tulis gini aja dulu, nah dalam kurung ya. Nah 2k plus 1 ya. Nah tujuan kita merubah seperti ini gitu ya. Nah saya tulis dulu ke atas gitu kan. sorry ya gitu. Nah
Kita lihat, ini kan K plus 1, ini kan K plus 1. Nah, kita anggap ini sebuah variabel yang sama. Ya, sama-sama K plus 1. Artinya, kalau ini K plus 1 saya anggap apel, ini juga pasti apel. Nah, K apel ditambah 2 apel, itu kan sama dengan K ditambah 2 apel. Gitu kan? Jadi, saya bisa tulis bentuk ini, jadi K gitu kan plus 2 gitu kan dikali K plus 1, ya kan, pemfaktoran gitu kan. Jadi kan ini K dikali K plus 1 ini, ya kan, 2 dikali K plus 1 ini, itu ya pemfaktoran ya. Nah gitu kan, dibagi 2, udah tinggal kita pisah. K plus 1 itu kita kedepanin jadi K plus 1, ya kan, 2 nya kita pisah jadi K plus 1 plus 1 dibagi 2. Nah sekarang bentuk ini sama dengan bentuk yang ruas kanan, ya kan. Nah karena sudah sama, maka pernyataan ini atau rumus ini terbukti, rumus derajat bilangan ini terbukti bahwasannya ketika 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi ini terbukti benar. Gitu ya. Gampang kan? Nah sekarang kita contoh yang kedua. Nah sekarang kita akan membuktikan rumus deret kuadrat bilangan asli. Ya, deret kuadrat bilangan asli. Di situ diketahui 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah bla 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 sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 dibagi 6. Ya. Nah, ini kita akan coba buktikan. Sama dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita ketahui tadi di awal. Yang pertama, kita akan buktikan ketika N sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1 berarti ketika N kuadrat diganti dengan 1 gitu kan, 1 kuadrat. Terus ini 1 dikali 1 tambah 1 nih dikali 2 dikali 1 tambah 1 dibagi 6. 1 kuadrat 1 dikali 2 dikali 1 2 tambah 1 3 1 kali 2 2 kali 3 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah ini benar ya, benar. Nah terus langkah yang kedua, asumsikan benar ketika N sama dengan K, ya kan. Maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah K kuadrat itu sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi 6. Ya, ini juga benar karena kita asumsikan benar. Nah langkah yang terakhir kita akan membuktikan bahwasannya dia benar ketika N nya sama dengan K plus 1 gitu. Nah ini kita sama kayak tadi langkahnya ya. Jadi kita tulis ulang karena patokannya kan dari sini N sama dengan K karena dia merupakan sebuah kebenaran karena kita asumsikan dia benar. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 ditambah K kuadrat. Nah di sini ditambah karena K plus 1 maka tulisnya K plus 1 kuadrat. Nah sama dengan, nah ini K plus 1, K nya diganti K plus 1 dikali K plus 1 plus 1, ya kan, K nya diganti K plus 1 dikali 2. Nah ini K plus 1 ditambah 1 dibagi 6. Nah seperti itu ya. Ini boleh kita
lebih sederhanakan lagi boleh ya, silakan ya. Nah, tapi ini kita ganti dulu ya kan, ini kita ganti dulu dengan ini ya kan. Jadi K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Nah ini jadi K plus 1, K plus 1 tambah 1 sama dengan K plus 2 ya. K plus 2 2K dikali 2 2 dikali K gitu maksudnya ya, terus 2 dikali 1 gitu. Nah jadi 2K 2 kali 1 2 tambah 1 3. Nah tambah 3 ditambah 3 dibagi 6. Nah jadi kita akan buktikan ruas kiri ini sama dengan ini gitu ya. Ruas kiri ini sama dengan ini. Oke, siap. Oke, biasa ya, nih saya agak ke atas lagi nih ya. Nanti oh kalau nggak saya tulis ulang aja dah, saya tulis ulang lagi aja ya. Bentar, saya ganti kertas dulu. Sap. Nah, kan lebih jelas. Kamera berbayang ya. Sekarang kita akan buktikan, saya tulis ulang ini ya. Ya, jadi lanjut ya. Jadi saya tulis ulang lagi tadi, K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 dibagi 6 ditambah K plus 1 kuadrat. Berbayang ya. Nah, itu harus sama dengan dalam kurung K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3 dibagi 6 ya. Nah sekarang kita akan merubah ini ke bentuk ini gitu. Jadi harus main putar otak gitu ya, buat bagaimana sesuai aturan matematika kalian merubah. Goyang-goyang mulu sih. Nah, sip, sorry ya. Oke. Nah, sama, ini pecahan, ini pecahan. Ini biasa gitu. Bakal ini bisa kita anggap sebagai per 1. Nah, gitu ya. Nah, sama KPK 6 dan 1 adalah 6, maka kita tulis 6 semuanya gitu kan. Dan tulis ulang lagi, jadi K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 gitu kan. Ya Allah, berbayang mulu kenapa ya. Nanti tambah 6 K plus 1 kuadrat. Nah gitu ya, karena kan 6 bagi 1 6, 6 dikali ini kan 6K plus 1 kuadrat. Nah terus, nah ini kan kuadrat ya, ini kan kuadrat, maka ini bisa kita pisah. Jadi nah ini K plus 1 kita belakangin aja. Jadi 2K plus 1, nah ini K plus 1 nya diginiin. Nah gitu maksudnya. Jadi 6 dikali K plus 1 K plus 1 dibagi 6. Nah ini kan sama ya, sama kayak tadi, apel dengan apel. Maka ini bisa kita tambahkan dengan ini. Jadi apa namanya, pemfaktoran aljabar gitu ya. Jadi K dikali 2K plus 1 ditambah 6 dikali K plus 1 gitu kan. Nah K plus 1 ini dalam kurung, nah itu ya, dibagi 6. Oke lanjut ya, ini tinggal kita kalikan ya. Jadi K dikali 2K itu 2K kuadrat, 2 dikali 1 2 K ya, K dikali 1 K maksud saya, kok 2 ya. Nah ditambah 6 dikalikan 6K, 6 dikali 1 6 gitu.
dan ini dikali K plus 1 dibagi 6. Nah, K ditambah 6K 7K, jadi 2K kuadrat ditambah 7K dikali 6, tambah 6 dikali K plus 1 per 6. Nah, ini kita cari faktornya. Cari faktornya dari 2K kuadrat ditambah 7K plus 6. Nah, buat cara yang bisa langsung silakan langsung ya, pakai cara yang begitu gitu kan. Ini K plus 1 gitu kan per 6. Jadi kalau misalkan bagi yang belum paham cara langsung, bisa kita jabarkan dulu ya, sebagai pengingat juga. Jadi 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 gitu. Nah, kita kalikan dulu koefisien dari K kuadratnya 2 sama konstantannya 6. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, cari angka yang kalau dikalikan 12, maksudnya berapa kali berapa hasilnya 12 dan ditambah hasilnya 7. Nah, itu kan 4 dan 3 gitu kan, 4 dan 3 di sini maksudnya, ini bukan gini, jadi 4 tambah 3. Nah, ini kita pisah 7K nya, jadi 2K kuadrat ditambah 4K gitu ya, ditambah 3K plus 6. Nah, gitu. Jadi 7 nya ini kita rubah jadi 4 dan 3, karena 4 tambah 3 kan 7, nggak ngerubah apapun gitu. Nah, ini kita batasin gitu kan. Nah, kita faktorkan 2 sama 4, FBB nya berapa? 2 ya. Nah, 2 terus K kuadrat dengan K. Nah, 2K dikali berapa ya, biar hasilnya 2K kuadrat berarti dikalikan dengan K. 2K dikali berapa biar hasilnya 4K dikalikan dengan 2. Nah, satu lagi, karena ini sudah dalam kurung maka di sini pasti K plus 2 juga. Nah, tinggal kita cari faktornya. Nah, K dikali berapa hasilnya 3K dikalikan dengan 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, maka ini sama dengan ini dikalikan sama dengan ini. Nah, maka faktornya itu adalah K plus 2 yang dalam kurung ini ya, sama kan, dikali ini 2K ditambah 3. Nah, jadi faktor ini adalah 2K plus 3 dikali K plus 2. Nah, kita lihat sama yang tadi, yang merah tadi ya, nih ini sama dengan ini ya kan. Ini saya tulis ulang ya, ini saya tulis ulang sini nih, saya tulis ulang. Jadi 2K plus 3 dikali K plus 2 dikali K plus 1 dibagi 6. Nah, kita lihat sama kan, 2K plus 3, nah sama tuh, K plus 2, nah sama, K plus 1 sama 6. Nah, maka ini bernilai benar ya. Jadi itu pembuktiannya ya. Jadi langkah pertama itu cukup kalian buktikan ketika n sama dengan 1. Terus yang kedua, asumsikan bahwa pernyataan benar ketika n sama dengan K. Lanjut yang terakhir adalah dibuktikan ketika n nya sama dengan K plus 1. Oke, gitu ya. Sebenarnya banyak pembuktian yang bisa pernyataan-pernyataan matematik gitu ya, yang bisa kita buktikan dengan menggunakan induksi matematik gitu. Nah, tapi buat video kali ini kita hanya membahas tentang membuktikan rumus deret bilangan asli dan deret kuadrat bilangan asli. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan di video selanjutnya, kita akan membahas berbagai macam pembuktian, contoh-contoh soal yang lain gitu, selain bentuk deret seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu dalam belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.